akan memperkenalkan nih profil pembicara kita malam hari ini. Beliau adalah Pendeta Sandy Sojak atau yang akrab kita panggil dengan Kak Sandy. Nah, beliau ini adalah istri dari Pendeta Doni Franky Tompunu yang minggu lalu juga menjadi pembicara PDK Talk kita dengan tema Jomblo Ngena. Nah, Kak Sandy dan Kak Doni ini juga merupakan pemimpin gereja Victory Church Indonesia, dan mereka itu sangat concern dalam masalah hubungan dan juga pernikahan. Nah guys, kalau misalnya kita lihat Kak Sandy saat ini, pasti Tuhan pakai luar biasa ya. Kak Sandy sangat diberkati Tuhan, bahkan juga Tuhan percayakan jiwa-jiwa untuk Kak Sandy mentori secara langsung nih. Tapi siapa sangka guys, ternyata Kak Sandy ini juga jalannya nggak selalu mulus. Kak Sandy juga punya masa lalu yang bisa dibilang hancur ya Kak, bisa dibilang bobrok lah. Nah, Kak Sandy ini aku kasih sedikit ininya ya. Kak Sandy dulu tuh berteman dengan dunia malam, alkohol, ngedrugs, bahkan juga Kak Sandy ini pernah sampai melakukan aborsi guys. Nah, tapi kita mau dengar nih kesaksian Kak Sandy, gimana sih Kak, kok Kakak bisa sampai pulih seperti saat ini? Nah, oke Kak, kita langsung aja. Nah, Kakak boleh ceritain Kak, gimana awalnya Kakak itu mulai jatuh dalam dosa, dan bandelnya Kakak itu seperti apa ya Kak? Bandel versi Kak Sandy. Oke, langsung Kak. Oke, thank you Hana, dan selamat malam semuanya teman-teman. Oke, saya mulai cerita ya Hana, kenapa waktu itu saya kok di masa muda saya sempat hancur, bahkan boleh dikatakan terpuruk sekali dengan keadaan udah nyemplung ke jurang bahkan. Ya saya ceritakan hal ini menjadi satu pelajaran kehidupan ya buat teman-teman supaya tidak mengikuti jejak saya. Ya, dan saya percaya ada hikmat Tuhan yang menuntun teman-teman di usia muda bisa lebih menjadi orang-orang muda yang bijaksana. Orang bijaksana itu artinya dia sadar sebelum kejadian. Tapi kalau orang yang bodoh itu dia sadarnya setelah kejadian gitu Hana ya. Jadi pada awalnya memang secara background saya ini anak yang dikandungi mama saya pada saat papa mama saya belum menikah. Ya, jadi teman-teman benar-benar di sini catat baik-baik ya, hubungan pranikah yang sudah dilakukan dengan free sex itu akan membuahkan kehancuran ya jika tidak bertobat. Dan saya ini jadi waktu dikandungin mama saya itu, papa mama saya waktu itu masih beda agama. Papa memang sudah Kristen, mama Muslim. Jadi papa mama ini belum disetujui. Saya sudah ada di kandungan mama saya, dan akhirnya karena mama saya tidak siap, beberapa kali beliau meminumkan saya obat, berusaha untuk membuat saya tuh gugur lah gitu ya, tapi yang memang berkat anugerah Tuhan saya akhirnya lahir dan sempurna lagi, tidak cacat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, jadi bayangkan saya sudah dikandung ibu saya itu sebelum pernikahan yang sah. Mama papa saya belum pemberkatan nikah, saya sudah dikandungan. Berarti saya sudah membawa benih zina, benih kenajisan dan percabulan tentunya ya, dan bahkan pernah mau digugurkan. Jadi tertolak pula saya karena saya anak yang pernah mau sempat dibuang gitu ya. Nah, itu dasar pertamanya ya, memang sudah lahir dengan kondisi jiwa yang luka ya. Lalu beranjaknya waktu umur 4 tahun itu pertama kalinya saya lihat papa saya bawa perempuan ke rumah. Ya, jadi bawa perempuan ke rumah di saat mama saya bekerja. Jadi papa mama saya bekerja, ya. Nah kondisinya itu memang papa saya itu sudah orang Kristen dan sudah pelayanan, ya. Catat baik-baik ya teman-teman ya, sudah orang Kristen dan pelayanan tapi tidak menjamin ya. Papa saya sudah aktif dalam dunia kerohanian, sudah bahkan all out sama Tuhan lah dikatakan kalau dilihat dari kacamata manusia itu wah udah aktif banget. Mama saya justru yang baru bertobat dari Muslim ya, tapi mama saya justru waktu itu akhirnya sungguh-sungguh mengalami Tuhan lah poinnya. Jadi 4 tahun itu menjadi satu traumatis dalam hidup saya, di mana saya lihat papa saya pulang ke rumah saat mama saya bekerja membawa perempuan, lalu bawa koper, dan akhirnya sejak kejadian itu papa mama saya sering bertengkar ya, dan yang saya ingat pokoknya papa saya tuh akhirnya pulang malam, pulang pagi sampai tidak pernah pulang. Ya, jadi itu titik awal di mana saya mengalami kekecewaan umur 4 tahun. Memang saya akhirnya diisi oleh kasih oma. Oma saya baik sekali dan itu mama dari papa saya yang mengisi kasih. Mama kan sibuk bekerja, papa nggak pernah pulang akhirnya. Jadi oma, tapi oma hanya berlangsung kurang lebih setahun karena oma saya akhirnya meninggal. Nah, itu saya depresi tuh 5 tahun saya udah depresi. Kenapa? Karena oma saya meninggal mendadak saat
lagi ceritakan firman Tuhan ke saya, tiba-tiba muntah darah, lalu nggak ada. Jadi saya tuh bener-bener kayaknya udah kehilangan jiwa raga deh, pokoknya orang yang sayang saya itu saya rasa udah nggak ada. Nah itu titik poin saya bener-bener depresi, stres, saya kehilangan pegangan. Saya ingat sekali 5 SD itu akhirnya saya muncul gejala awal itu sering kejang-kejang. Kejang-kejang itu saya dulu dikirain anak yang punya secara kondisi medis itu ayan. Ternyata pada waktu dibawa ke dokter tidak ada gejala ayan. Tapi akhirnya dianjurkan ke psikolog atau psikiater dan psikolog psikiater bilang bahwa saya ini anak yang tekanan batin, bahasanya seperti itu. Anak ibu nih stres, tekanan batin. Nah, lalu dibilang juga yang buat saya kaget, waktu itu saya nggak pernah lupa, ada kaitannya katanya anak ibu ini menikmati fantasi seksual, jadi kejang-kejangnya itu bukan karena penyakit, tapi dia, ya kalau dengan istilah sekarang bahasa anak mudanya masturbasi lah ya, onani, masturbasi, menikmati fantasi seksual secara pribadi. Tapi kan buat saya dulu anak kecil saya nggak ngerti ya, saya baru ngehnya pada waktu saya 6 SD gitu ya. Dan ternyata secara kejiwaan bisa juga anak kecil itu sudah terikat dengan hal begitu. Itu mungkin karena latar belakang saya di kandungan bisa jadi ya. Dan saya sangat yakin itu sangat mempengaruhi pola pikir saya. Dan akhirnya tidak berhenti di situ. Nah, waktu saya kelas 3 SD, saya ini akhirnya ditinggalin dengan pembantu. Ya, karena papa nggak pernah pulang, mama waktu itu sudah aktif di gereja pelayanan, jadi pagi siang malam tuh kebanyakan di gereja. Memang kondisi mama saya kan juga stres ya, ditinggal suami, masih usia muda, masih umur 27 tahun. Jadi mama saya itu ya bagus sih memang pelariannya ke Tuhan, tetapi anak ditelantarkan, saya dan adik saya nomor 2. Nah pada waktu mama saya pergi, rumah kami kan sering kosong, jadi pembantu kami itu suka bawa pacarnya ke rumah. Nah, waktu saya kelas 3 SD itulah akhirnya saya benar-benar melihat yang namanya hal yang menyangkut pornografi, percabulan, yang tentang free sex itu bukan dari video porno BF ataupun apapun ya, tetapi langsung di depan mata saya pembantu saya itu hubungan seks gitu loh, sampai melakukan segala hal, dari kissing, petting, banting, sampai bunting lah intinya. Dan benar mereka hamil di luar nikah semua, herannya 3 kali punya pembantu selalu terulang hal yang sama, karena rumah kami selalu kosong, jadi mereka cenderung bawa ke rumah pacarnya. Nah jadi saya udah lihat hal-hal yang menyangkut pornografi, percabulan tuh dari kelas 3 SD, langsung show gitu ya, live show. Nah, itu menimbulkan akhirnya dari 3 SD itu saya sudah banyak halusinasinya memang pornografi. Ya, hal-hal yang jorok. Dan buat saya pada waktu itu karena saya seorang anak kecil ya baru kelas 3 SD, saya pikir lumrah. Oh, laki perempuan suka sama suka, lalu mereka melakukan hal seperti itu telanjang-telanjang ya. Istilahnya ya kayak kissing apapun ya. Itu wajar. Jadi 3 SD saya sudah berpikir hal itu wajar saja. Nah, ditambah waktu kelas itu berjalan terus tuh. Jadi dari kelas 3 SD, nah 5 SD, ada teman opa saya dari Belanda datang, itu ternyata di satu lemarinya itu banyak buku stensil. Jadi 5 SD, bacaan saya hari-hari buku stensil. Ya, itu tambah merusak otak lagi. Ya, karena pornografi itu merusak otak, dan akhirnya benar saya terikat masturbasi. Setiap hari saya hidupnya menikmati fantasi seksual, dan kalau lihat laki-laki pakai baju saya otaknya udah telanjang. Ini sampai se-ekstrem itu ya, karena benar-benar pengaruh pornografi itu merusak otak saya. Dan kalau dibilang pornografi itu hanya dosa banyakan ke pria, nggak juga. Perempuan kalau jatuh juga dia bisa berhalusinasi dalam hal seks gitu ya. Dan akhirnya karena saya juga haus kasih sayang, saya tidak ada figur ayah, papa saya nggak pernah pulang, baik saya ulang tahun, saya naik kelas, ambil raport, Natalan, acara-acara event besar, semuanya tuh papa nggak pernah ada. Jadi saya jiwanya tuh kosong. Nah sebenarnya saya tuh mendambakan figur pria yang bisa mengasihi saya gitu awalnya. Ya akhirnya waktu lulus SD saya berpacaran dengan orang yang kelas 3 SMP. Ternyata orang yang kelas 3 SMP ini pacar saya sudah berpengalaman lah, sudah pernah free sex gitu loh. Jadi saya akhirnya jatuh pas lulus SD sampai free sex seperti itu. Nah, tetapi Hana pada waktu saya kelas 5 SD, saya itu mengalami trauma juga. Jadi pada waktu saya dititipkan ke rumah nenek saya itu dilecehkan dengan pembantu laki-laki di rumah nenek saya. Itu saya belum dapat haid 5 SD, saya ingat sekali. Saya ditiduri berkali-kali di sebuah gudang gitu ya. Jadi saya sudah kehilangan yang namanya rasa berharga saya sebagai wanita itu. Saya merasa waktu kelas 5 SD itu diri saya tuh najis, kotor ya, sampah, sudah bekas, udah nggak suci, udah ternodai. Ya, jadi ibaratnya kalau bahasa zaman saya dulu tuh ya, yang terkenal tuh layu sebelum berkembang lah. Ya, belum dapat haid udah rusak
gitu ya, udah dirusak. Nah, jadi pada waktu saya dapat haid, lalu saya sudah muncul ya rasa jatuh cinta. Jadi pada waktu saya pacaran pertama kali, saya dengan mudahnya menyerahkan seluruh tubuh saya. Saya pikir ya terus saya mau ngapain lagi? Ya, dan saya ingat oma saya waktu di kelas 3 SD itu pernah ngomong begini Mas saya, "Sandy, lu sih ya hati-hati lu. Mama lu murtad sih," maksudnya mama saya kan dari muslim ke Kristen, jadi dibilang kan kafir kan, "Mama lu murtad sih, jadi lihat keluarga lu berantakan lu. Nanti lu gede kagak nggak ada laki-laki mau mak lu." Jadi dari 3 SD nenek saya udah ngomong begitu, Hana. Nggak ada laki-laki mau mak lu. Nih kalau laki-lakinya tuh mau, ya nggak ada ya nanti mertua yang mau punya menantu kayak lu, katanya gitu. Keluarga lu tuh aib ya, udah pisah papa mama lu. Nah, jadi tanpa sadar saya berpikir gini, ya udah bokap nyokap gue kan udah cerai, udah maksudnya tidak bercerai secara hukum, tapi kan pisah rumah gitu ya. Jadi saya pikir berarti masa depan saya udah rusak, udah nggak ada harapan, nggak ada laki-laki mau sama saya. Itu dari saya kelas 3 SD. Nah, dari banyak hal yang terdoktrin seperti itu, kejadian demi kejadian membuat saya akhirnya punya pola pikir gini, ya udah hidup saya sudah hancur, saya sudah rusak, saya nggak punya masa depan. Ya akhirnya dengan sengaja saya merusak diri saya. Jadi setiap pacaran dari SMP sampai SMA ya saya free sex, bahkan dalam sehari saya bisa berganti laki-laki dan buat saya ya isi come isi go is okay. Ya yang penting gue fun gitu loh. Dan gue nggak pernah mau nyakitin orang atau ngerepotin orang dan gue juga nggak mau gitu loh. Tapi jeleknya karena memang hidup saya hancur itu karena akar saya kepahitan dengan papa saya. Itu poinnya, Hana. Ya, jadi teman-teman, ya orang tua kita tuh nggak akan pernah menjadi orang tua yang sempurna, ya. Apalagi nih kalau misalkan kalian punya masalah dengan figur bapak, kalian terus benci sama papa atau figur mama juga kalian benci dengan mama, ya. Itu bisa menimbulkan karena akar kepahitan itu bisa membuat kita jatuh kepada ikatan-ikatan dosa yang lain. Akhirnya saya tuh 5 SD Hana kalau stres tuh merokok. Sampai puncaknya saya ngerokok tuh 4 bungkus. Saya udah kenal obat-obatan tuh sampai SMP. Saya udah kenal dunia dugem ya dulu zaman saya tuh roller skate sepatu roda tapi diskotik ya tempat kita bolos ya. Itu tuh udah setiap hari hampir saya habiskan waktu kelabing model zamannya saya itu ya bahasanya kelabing lah, dugem lah ya. SMA 3 tahun saya setiap malam di diskotik. Jadi bisa bayangkan Hana saya sekolah jam 7 sampai jam 12. Lalu saya pulang ke rumah, jam 2 itu saya tidur sampai jam 8 malam, ya. Nanti jam 9 saya udah siap-siap, jam 10 udah ada di dugem lagi sampai jam 4 subuh. Jam 5 saya langsung siap-siap, ya pokoknya itu mata tuh melotot terus, Hana, ya. Pengaruh obat itu kan membuat excited, ya, membuat semangat. Nanti sampai sekolah ya udah nggak jelas gitu ya, makanya di sekolah saya juga blacklist. Kenapa? Karena kelakuannya juga berontak, ya. Ya juga udah udah liar lah pada masa itu, ya. Jadi akhirnya kenapa saya hancur hidupnya? Karena saya pahit sama papa saya. Puncaknya itu di 3 SMP. Papa saya jemput saya ke sekolah, saya pikir enak nih mau ngajak saya jalan. Ternyata papa saya ajak saya ke rumah itu tante. Nah, jadi gini, saya tahu papa saya udah sama perempuan lain. Ya, tetapi saya belum pernah lihat langsung di rumahnya itu seperti apa. Nah, pada waktu dijemput saya ke rumah dia, saya baru pertama kali melihat bagaimana papa saya itu mesra banget sama tante itu. Jadi tante itu tuh seorang janda, punya 2 anak perempuan. Sementara saya ini cuma anak satu-satunya wanita dari kandung ya, saudara kandung itu saya punya kakak beradik 4, saya tuh cewek satu-satunya nomor 1 Hana, yang adik saya 3 tuh cowok. Tapi saya punya adik cewek itu lain ibu, jadi papa saya memang waktu itu memang nggak bertobat, jadi jatuh bangun ke perempuan gitu loh, sampai punya anak juga. Tapi yang sama tante ini yang seorang janda ini bukan anak kandung papa saya, jadi bawaan tante itu. Jadi saya begitu ngelihat secara realitanya papa saya begitu mesra sama tante itu, terus anaknya tante itu manggil papa saya juga papa, dipangku, disayang. Aduh saya bilang, kok papa saya lebih sayang anak orang ya daripada saya. Itu di situ saya sakit hati banget, saya nggak pernah lupa itu 3 SMP. Saya ngomong gini dalam batin saya, papa jahat, papa nggak bertanggung jawab. Papa lebih sayang anak orang daripada anak kandung papa sendiri. Papa nggak tahu kalau saya sudah hancur seperti ini semua gara-gara papa. Terus saya ngomong begitu tuh waktu 3 SMP. Nah, ditambah malamnya saya pikir papa saya tuh tidur kayak sama saya, sayang saya kayak gitu ya. Maksudnya kan cuma ketemu sekali-sekalinya gitu. Malah saya tidur sama tuh anak tante itu yang sulung di kanan, yang nomor 2 di kiri. Wah, saya nangis Hana sepanjang malam itu ya, teman-teman. Aduh, saya hancur hati. Saya bilang, papa jahat. Nah, di situ saya ngomong begini, saya mengutuki. Sampai mati gue nggak bisa ngampunin lu. Lu memang papa yang jahat. Nah, saat itu saya
kata-katain tuh tante ya, tapi tidak di mulut ya, cuma di batin. Saya ngomong ini, kurang ajar kamu perempuan murahan, nggak tahu diri, kamu ngerebut papa saya, ngerusak rumah tangga orang gitu ya, kamu perempuan pelacur. Saya kata-kata, jadi sepanjang malam itu, saya tidak tidur, tapi mencaci maki papa saya dan perempuan itu. Apa yang terjadi, Hana, waktu saya kelas 2 SMA, ya, itu kan saya udah jatuh bangun laki-laki ya, tapi yang 2 SMA ini agak spesifik kejatuhannya. Jadi saya berpacaran dengan pria 13 tahun lebih tua, dan ternyata waktu 3 bulan saya udah pacaran, saya baru tahu dia tuh sudah punya istri. Nah, jadi catat baik-baik teman-teman ya, kalau kita memaki dan mencemooh seseorang, hati-hati, dosa orang itu bisa ke kita. Saya ingat 3 SMP saya caci maki perempuan yang merebut papa saya. 2 SMA saya jatuh menjadi perempuan yang juga merebut suami orang. Jadi saya pacaran dengan suami orang, dan itu yang paling lama lah, sekitar hampir 5 tahun, Hana. Dan itu saya jatuh sampai memang akhirnya waktu 3 SMA saya hamil, mau ujian saya nggak siap, saya gugurin, 2 tahun kemudian terulang lagi, hamil, gugurin ya. Jadi yang resmi ke dokter ya, tapi yang belum kalau kita telat bulan, kita minumin obat terus dia keluar, itu jadi udah nggak kehitung. Jadi saya dulu jahatnya gitu, Hana, karena saya punya dendam sama papa saya sakit hati sama perempuan itu. Dan itu akhirnya berangsur dendam itu kepada semua pria. Ya, yang akhirnya pada waktu saya berharap dia mencintai saya, tapi saya merasa akhirnya mereka cuma memanfaatkan tubuh saya saja. Jadi akhirnya ya udah, saya pun jadi merasa gini loh, oh ya mungkin berharganya saya itu kalau sampai seorang pria itu meniduri saya. Malah saya kebalik dulu, kalau saya pacaran, pria itu nggak sentuh saya, nggak cium saya justru merasa jelek. Jangan-jangan saya ada yang kurang ya. Makanya dulu saya suka pakai baju, dadanya kebuka, ya kan, sampai paha kemana-mana, rok pendek. Kenapa? Supaya saya menarik hati pria itu. Jadi kalau kita jalan, setidaknya dia pegang saya dan mencium saya. Justru saya merasa berharga. Itu tipu daya iblis luar biasa. Saya ketipu abis-abisan. Justru saya merasa berharga kalau saya justru dipegang-pegang gitu lah istilahnya. Dan akhirnya ya itulah membuat hidup saya SMP SMA tambah hancur, Hana. Dan kehilangan semuanya waktu momen dengan Tuhan. Sekalipun, Hana, dengan catatan ya teman-teman ya, setiap minggu saya ke gereja loh. Saya dari sekolah minggu, remaja, pemuda, ke gereja. Karena mama saya didik keras. Jadi nggak menjamin sekalipun badan kita setiap minggu aktif di gereja, tetapi hidup kita bertobat. Itu yang terjadi dengan saya. Itu, Hana. Oke, jadi ke gerejanya juga karena takut dimarahin orang tua ya, Kak? Bukan iya, betul, betul. Iya, nanti nggak dapet duit kan? Iya, benar-benar. Iya. Nah, teman-teman udah denger kan dari Kak Sandy kan? Kak Sandy udah nyobain segala macam dosa, dari yang kehidupan dunia malam, ngedrugs, alkohol, bahkan sampai aborsi. Nah, kita belajar banyak banget ya dari Kak Sandy ya. Oke, Kak. Nah, aku kan pernah denger ya, Kak, khotbah Kakak di YouTube tuh yang terkenal judulnya Your Past is Not Your Future, Kak. Artinya kan masa lalumu itu bukan masa depanmu. Nah, apa sih yang membuat Kakak itu pada akhirnya bisa bertobat dan lepas dari semua ikatan dosa itu, bahkan nggak jatuh lagi nih ke lubang yang sama? Karena mungkin banyak orang tuh yang selalu kasih alasan nih, Kak, ketika bertobat. Entah itu nggak bisa, susah, sabar, dan alasan lainnya, Kak. Iya, oke. Jadi yang membuat saya bertobat itu, memang pada satu titik kan kita hidup dalam dosa sebenarnya menderita kan. Ya, karena biar bagaimanapun sebenarnya kita tahu itu yang kita lakukan salah. Tapi memang hasrat dan hawa nafsu dunia itu, hawa nafsu kedagingan itu sudah menguasai karena dendam saya tadi itu. Ya. Nah, yang membuat saya bertobat itu satu titik kan saya sampai menderitanya, saking menderitanya saya tuh kan pengen mati. Ya, jadi saya overdosis obat 2 kali, sampai kencing di ember, nggak bisa bangun, ya. Lalu saya yang terakhir tuh, yang ketiga saya lagi mabuk, saya sengaja nyetir mobil, ngajak teman saya mau tubrukin diri saya, nubrukin tronton atau enggak tiang listrik. Jadi kalau teman-teman suka dengar tuh berita-berita orang lagi di halte tiba-tiba ditubrukin, tiba-tiba yang nubruk itu orang mabuk, itu mungkin kisahnya mirip-mirip saya dulu. Memang ada yang ngomong gini, mati aja lo, tubrukin tuh orang, loncat aja lo. Ya, pokoknya ada yang ngomong-ngomong begitu di telinga kita, mati aja lo, mati. Jadi saya ini memang setiap stres, setiap frustasi pasti ada yang ngomong mati aja. Dan memang akhirnya ketika itu saya berusaha untuk bunuh diri dengan jalan yaitu overdosis obat atau menubrukkan diri. Tapi yang luar biasanya saya yakin ya ini karena peranan doa seorang ibu. Jadi mama saya itu memang kuat imannya.
Ya, jadi dia benar-benar berdoa buat papa saya dan keempat anaknya yang sudah hancur semua. Jadi bukan hanya saya yang hancur, adik saya 3 laki juga udah hancur. Sama free sex juga, bandar narkoba juga, pemakai juga, ya hamilin perempuan juga. Ini jadi kita tuh kakak beradik 4 hancur semua nih. Ya, malah yang ngajarin hancur saya sebagai kakak perempuannya. Saya ajakin mereka ke disco, saya cemplungin mereka dengan perempuan gitu ya. Karena saya juga kasih contoh yang nggak baik gitu ya. Nah, tapi kenapa saya mau bertobat, itu saya yakin karena kuasa doa mama saya. Ya, jadi mama saya selalu berdoa, dan saya ingat kok, saya selalu kalau ngelawan mama saya bilang, "Sandy, satu hari Tuhan akan kembalikan papa sama kita. Tuhan pasti pulihkan keluarga kita, papa akan kembali ke rumah. Nanti kamu lihat ya, Sandy, Mervin, Reky, Hesti," mama saya selalu ngomong gitu, "keempat anak papa mama pasti jadi pendeta." Lalu saya langsung ngomong, "Amit, amit, jabang bayi najis gue jadi pendeta." Gue bilang, "nggak bakalan," saya ngomong begitu sama mama saya. Lah, perokok kayak saya begitu ya kan, mabuk-mabukan, tukang main laki-laki, istilahnya yang hidup dugem, gemerang, masa mau jadi pendeta? Ya nggak mungkin banget lah, baca Alkitab aja nggak pernah, ke gereja aja ngantuk, pulang keluar masuk gereja ngerokok, saya kan nggak bisa duduk diem sejam gitu aja nggak bisa, Hana. Jadi kalau datang ke gereja duduk paling belakang, karena keluar masuk gitu loh, karena harus ngerokok. Ya, jadi memang saya udah secara otak itu udah nggak fokus gitu untuk kegiatan-kegiatan rohani karena untuk memenuhi kewajiban aja. Ya tapi itu kuasa doa. Tiba-tiba pada waktu saya mau bunuh diri yang ketiga itu akhirnya terselamatkan, saya nggak mati. Di situ saya akhirnya kok jadi kayak seperti orang yang sadar dari hati, tiba-tiba saya begini, saya berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Ya, lalu saya ngomong gini, kalau Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan, tolong Tuhan Yesus, saya mau berubah, saya mau bertobat, saya capek dengan hidup saya. Tiba-tiba saya berkeluh kesah seperti itu. Ya, di kondisi saya setengah mabuk, saya berseru panggil nama Tuhan Yesus. Ya, tiba-tiba saya tuh ingat, saya pernah sebenarnya, nah beberapa kali itu ikut retret. Waktu SMP, waktu SMA, adalah tuh saya ikut beberapa kali retret. Tapi herannya, di retret itu siapa sih ya orang rusak nggak mau hidupnya bener? Ya, kagak ada lah yang nggak, kalau kita nih ya hidup dalam dosa, pasti kan menderita, pasti kita pengen keluar, cuman gengsinya memang gede sih. Saya gengsinya gede banget ya, bener-bener kemakan gengsi sebenarnya hidupnya gitu loh. Tetapi saya bukannya nggak mau berusaha untuk lepas, sebenarnya saya berusaha untuk lepas, tapi herannya setiap habis pulang retret nih, berhenti rokok nih, saya dari sebungkus jadi 2 bungkus, dari 2 bungkus jadi 3 bungkus, 3 bungkus jadi 4 bungkus tuh paling maksimal. Jadi saya merasa frustasi, kok gue mau bertobat nggak bisa-bisa sih? Ya, ternyata kan saya berjuangnya dengan kekuatan saya, mana mungkin bisa gitu, Hana. Nah, jadi waktu kejadian mentoknya itu saya benar-benar berseru nama Tuhan Yesus, seperti saya tuh kayaknya benar-benar tiba-tiba tuh dibukakan ya, Tuhan tuh datang menghampiri saya seperti menyiram saya tuh dengan air jernih banget. Saya seperti orang yang ada di padang gurun kehausan, tiba-tiba tuh mengalami gitu kasih Tuhan. Lalu Tuhan bilang, "Kamu nggak mati karena aku punya rencana atas hidupmu. Karena kamu berharga, Sandy, di mataku." Itu saya nggak pernah lupa. Nah, akhirnya nggak lama dari kejadian itu, saya akhirnya ikut retret. Ya, dan di retret itu, saya di jamaah Tuhan kali ini berbeda jamahannya, bukan seperti yang lalu-lalu, Hana. Saya waktu itu dengar sesi tentang hati Bapa, saya pulih, saya di jamaah. Nah, pada waktu itu puji Tuhan setelah hampir kurang lebih proses 11 tahunan papa saya pulang, dan itu masih berproses juga tentunya ya, sempat kabur lagi tapi akhirnya pulang. Nah, papa saya juga ada di retret itu. Ya, jadi sampai akhirnya di situ saya ditantang untuk mengampuni papa saya nggak bisa. Saya katakan saya nggak akan mungkin bisa ampuni dia, dia jahat, saya hancur begini gara-gara dia. Saya dulu merasa diri saya tuh sebagai korban. Ya, semua akibat perbuatan kamu, saya jadi imbasnya kena gitu loh. Tapi hari itu di retret saya seperti dibukakan gitu sama Tuhan. Kenapa kamu pahit sama papa kamu? Papa kamu juga dilukai opa kamu. Oh, saya ingat opa saya kawin juga 3 kali ya. Jadi saya turunannya itu kuat di roh perjinahan ya, dari turunan papa mama gitu ya. Ada kasus perjinahan, hamil di luar nikah, lalu suka main perempuan gitu ya. Nah, Tuhan ingatkan itu. Iya ya, kalau saya benci papa saya juga dilukai opa saya. Ya berarti saya benci opa saya dong. Opa saya juga dilukai opa buyut saya. Ya berarti saya juga benci opa buyut saya. Lah, mata rantai ini mau putus di mana? Sampai kapan saya mau masuk dalam lingkaran setan terus? Nah, disitulah saya sadar. Lalu saya bilang, iya ya, papa saya juga orang yang terluka. Makanya orang kalau terluka pasti melukai. Ya nggak usah heran ya teman-teman, kalau papa mamamu melukaimu, nggak usah heran. Itu berarti dia juga terluka. Karena orang yang terluka pasti juga akan melukai. Ya kalau jadi turunan orang terluka, ya semua kepahitan itu menurun.
Nah, di situ saya akhirnya ambil keputusan untuk mengampuni. Sekalipun saya sebut nama papa saya 2 kali nggak bisa. Saya ampuni papa, tidak! Saya berontak lagi. Kedua juga gitu. Yang ketiga, karena saya ingat bagaimana Tuhan Yesus mati buat saya di kayu salib. Saya lihat benar-benar Tuhan Yesus tergantung. Jadi fokus saya salib waktu itu. Tuhan Yesus mencurahkan darahnya, mengorbankan hidupnya untuk saya. Saya mengalami secara pribadi bagaimana pengorbanan Yesus itu mati menebus hidup saya dari dosa. Saya langsung katakan, aku ampuni papa. Nah, di sini puncaknya Hana. Sejak saya mengampuni papa, semua dosa itu, ikatan dosa itu rontok. Ya, yang namanya rokok, ngobat-ngobat, segala macam. Tapi saya butuh waktu sekitar kurang lebih 2 bulan untuk putusin pacar saya, itu nggak gampang. Nggak langsung bisa, tapi kalau yang namanya rokok 4 bungkus, lepas. Obat-obatan lepas. Dugem nggak lagi, ya kan? Ya, tetapi putus pacar belum bisa nih. Aduh, ini perasaan ini kan udah jauh hubungannya kan, jadi jiwa raga semua udah menjadi satu, udah nggak gampang ini. Ditambah papa saya pulang dalam kondisi bangkrut, udah nggak ada duit, udah kere, ya udah jatuh miskin. Nah, pacar saya ini punya duit. Nah, sebagai perempuan, saya kan difasilitasi pacar saya, jadi nggak gampang juga putus dari dia. Artinya kan kalau saya putus dari dia berarti putus fasilitas. Yang pada waktu itu sudah kurang lebih hampir 5 tahun saya disupport dia. Jadi itu tantangannya berat sekali, Hana. Tetapi saya boleh saksikan ya teman-teman ya, benar-benar kalau kita sudah ngalamin kasih Tuhan, hidup kita tuh jadi utuh kembali. Cintanya Tuhan itu akhirnya melingkupi saya ya, sampai-sampai saya nggak bisa lagi mencintai pria itu lagi. Kok saya garing banget kalau ketemu dia, sampai dia heran. Lu kena kesumbat apaan sih gitu? Apa namanya, dikira saya tuh, apa namanya, kena apa kek, atau kok lu pulang dari retret aneh gitu, kata dia, kamu kok nggak biasa seperti ini. Jadi saya kalau dipegang tuh kayak marah, apa lu pegang-pegang gua gitu. Terus saya paksakan juga sekamar sama dia, kok kayaknya saya udah, ih jijik, gua nggak di sini harusnya, jadi gitu. Nah itu artinya sebenarnya saya sebenarnya udah ngalamin kan kasih Tuhan ya, lahir baru ya. Cinta Tuhan itu udah istilahnya masuk ke hati saya, menyatu. Jadi pada waktu saya mencoba lagi memaksakan diri saya untuk hidup lagi dalam dosa, itu udah lebih menderita, nah udah nggak bisa. Nah akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau total bertobat sejati, saya nggak mau setengah-setengah. Nah disitulah Tuhan kasih saya pencerahan, kalau kamu memang mau lepas dari ikatan dosa kamu, kamu datang ke papa mama kamu terbuka semua. Memang selama ini saya bohongi papa mama saya. Jadi papa mama saya taunya saya bekerja, padahal saya nggak bekerja, pacaran terus. Jadi kalau saya keluar kota, sampai keluar negeri, itu dibilangnya kerja urusan kantor, padahal enggak. Jadi saya ini mandiri, lulus SMA, saya itu nggak kuliah sambil kerja. Ya, jiwa saya mandiri, ulet gitu ya. Saya juga biasa ngatur 3 adik saya gitu. Jadi papa mama saya percayalah kalau saya memang ada tugas-tugas gitu keluar kota. Nah, ternyata saya pacaran. Jadi saya ngakuin semua dari A sampai Z, tidak ada yang saya tutupi, semuanya saya akui. Di sini peranannya. Kenapa saya bisa lepas dari ikatan dosa? Karena saya berani mengakui dan terbuka ke anak. Siapa berani mengakui pelanggarannya, ia akan beruntung. Ya, tetapi siapa yang menyimpan dosanya ya, saudara, dia nggak akan beruntung. Tapi kalau kita berani mengakui, dia bahkan akan disayangi. Jadi keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Ya, disitulah saya ngalamin kasih Tuhan, cinta saya alihkan semua ke Tuhan, saya merasa hidup saya utuh. Tuhan berikan hidup yang baru, 2 Korintus 5 ayat 17, ya kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya alami itu, kasih Tuhan memperbarui hidup saya. Itu titik awalnya, Hana. Saya bisa benar-benar lepaskan semua ikatan dosa saya karena saya mengalami kasih Tuhan.